أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Soleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang Rasul. Lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Kemudian dia, Soleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayatnya 77, 78, dan 79. Alhamdulillah, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, BCA Islamic Center Surabaya. Pada kali ini kita bisa hadir kembali untuk melanjutkan hakko tilawatih kita. Mudah-mudahan dengan kita membaca, memahami, serta mengamalkan kandungan Al-Quran ini dan berdakwah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya, sehingga diri kita, keluarga besar kita, dan umat
akan berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita ingat 114 surat, ya, 6.236 ayat dalam Al-Quran. Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang kepada kita semuanya, sehingga dengan adanya Al-Quran ini akan mulialah orang-orang yang beriman takwa, dan mereka semua mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kabar gembira itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka nanti akan dikumpulkan di dalam surga. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam ini bisa bertemu nanti dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya nanti. Ya, minta tolong Pak, surat 40 ayatnya ayat 8 dan 9. Surat 40 itu namanya surat Ghafir, ayatnya 8 dan 9. Namanya surga Aden. Allah berjanji akan memasukkan diri kita beserta keluarga besar kita yang beriman takwa akan dimasukkan dalam surga Aden. Pak Yani udah ketemu? Sudah. Silakan dibaca. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari bencana, kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana, kejahatan pada hari itu. Maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Jadi terbebas dari kejahatan, perbuatan keji dan mungkar, itu kita akan menjadikan diri kita menjadi orang yang soleh dan solihah, ya, sebagaimana yang kita kaji pada malam hari ini. Umatnya Nabi siapa? Nabi soleh. Jadi luar biasa, ya. Jadi kita berusaha dalam Nabi soleh itu agamanya apa? Nabi dari awal sampai akhir agamanya Islam. Jadi semua 25 nabi dan rasul itu beragama Islam. Namun syahadatnya tentu sesuai dengan nabinya, ya. Jadi syahadat rasulnya sesuai dengan kurun waktu diutusnya nabi itu. Ya, kalau kita berarti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, yang kita bahas ini adalah umatnya Nabi soleh. Sehingga karena Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir, ya, maka kisah-kisah para Nabi dan Rasul dari nomor 1
sampai akhir zaman. Jadi sehingga kita banyak contoh-contoh ya Pak ya. Jadi tentang akidah mereka, tentang syariah, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang kisah-kisah, tentang ilmu, ya, maka semuanya ada di dalam Al-Quran, supaya dengan kita mengkaji Al-Quran ini, keimanan kita bisa ainul yakin, ilmul yakin, sampai yang namanya hakul yakin. Makanya banyak berdoa kepada Allah agar diri kita, keluarga besar kita senantiasa berada di jalan yang benar, yaitu jalannya orang-orang yang soleh dan solihah. Minta tolong berikutnya dibuka surat 27, namanya surat An-Naml, ayatnya ayat 19. Minta tolong dibacakan surat 27 ayatnya ayat 19. Mas Iksan sudah ketemu? Ya Ustaz. Silakan baca. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap menyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Nah ya, hamba-hamba yang soleh. Kalau perempuan namanya solihah. Baik, mari kita perhatikan surat ke-7. Mari kita perhatikan surat ke-7 ayat 77. Setelah itu mereka berbuat durhaka dengan menyembelih unta dan menentang perintah-perintah Allah yang disampaikan kepada mereka oleh Nabi Soleh alaihi salam. Mereka memanggil seorang sesamanya untuk membunuh unta itu, seperti Allah jelaskan, fanadau sahibahum fata'ata fa'aqor. Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya. Surat Al-Qamar ayat 29. Tetapi dalam ayat 77 dikatakan bahwa yang membunuh unta itu adalah orang banyak di kalangan mereka. Hal mana menunjukkan perbuatan kejahatan, tindak pidana seseorang dipandang perbuatan pidana orang banyak apabila orang yang melakukan pidana itu atas persetujuan orang banyak atau perintah mereka, maka tanggung jawab atas tindak pidana itu dipikulkan kepadanya dan orang banyak secara bersama-sama, dan adab ditimpakan kepada mereka. Mereka kemudian menantang Nabi Soleh alaihissalam agar mendatangkan adab yang dijanjikan kepada mereka.
yaitu adab Allah jika benar-benar Nabi Soleh itu utusan Allah yang menyampaikan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau umat itu sudah diingatkan ya Pak ya, jadi para nabi dan para rasul, para habaib, para kiai, para umat yang beriman takwa kemudian sudah menyampaikan, kemudian umat itu tidak mengikutinya, maka sama dengan yang dicontohkan oleh umatnya Nabi Soleh ini. Apalagi umatnya Nabi Soleh itu apa? Menantang agar mereka diadab. Jadi kalau mereka menantang diadab, minta didoakan diadab, bahwa doanya para nabi dan rasul itu mustajab, ya kukut Pak. Ya, jadi sejarah mencatat bahwa umat-umat terdahulu kontan Pak, langsung habis ya. Jadi oleh karena itu umat yang terakhir, umat Nabi Muhammad ini, Rasulullah seringkali mendoakan umatnya agar umatnya yang membangkang itu mendapatkan hidayah dari Allah. Banyak ya dulu itu orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad, akhirnya setelah dia mendapatkan hidayah doa dari Rasulullah, akhirnya dia masuk Islam. Ya, kita lanjutkan surat ke-7 ayat 78. Setelah mereka menantang Nabi Soleh alaihissalam dengan menuntut adab Allah yang dijanjikan, maka Allah membela Rasulnya dan pengikutnya. Ayat ini menerangkan adab Allah yang diturunkan kepada mereka berupa gempa dan petir yang dahsyat yang menggetarkan jantung manusia. Loh Pak, jadi adabnya itu disambar petir Pak ya, gempa bumi plus disambar petir, podo gosong kabeh Pak ya, mati bergelimpangan semuanya ini ya. Mengguncangkan bumi bagian gempa besar yang menghancurkan semua bangunan-bangunan sehingga mereka semuanya binasa. Tentulah petir tersebut tidak seperti petir biasa, tapi petirnya luar biasa yang khusus ditimpakan kepada mereka seperti adab atas kedurhakaan kaum Samud. Jadi tidak seperti petir yang sekarang tadi. Kalau petir yang sekarang tadi siang hujan tadi petir apa? Petir biasa. Jadi kalau yang umatnya Nabi Soleh ini petir yang luar biasa, memang untuk membunuh. Nah, makanya kita harus berhati-hati, berdoa kepada Allah, mohon perlindungannya agar kita tidak disambar petir. Karena kalau petir itu sudah nyambar ya pasti mati ya. Ada waktu hujan enggak nang pulang, tetap di sawah ya disambar petir, akhirnya mati ya. Makanya kita harus berhati-hati pada waktu turun hujan, harus bisa menyelamatkan ya diri kita, jangan sampai terkena petir. Nah, kemudian ayat 79-nya, setelah kaum Samud binasa akibat disambar petir, ayat ini menerangkan bahwa Nabi Soleh alaihissalam dengan rasa haru dan sedih berkata kepada mereka yang sudah mati, bahwa dia sesungguhnya telah menyampaikan amanat Tuhannya dan telah cukup memberi nasihat kepada mereka, namun mereka tidak suka menerima nasihat. Seruan Nabi Soleh alaihissalam ini yang ditujukan kepada kaumnya yang telah mati itu menunjukkan betapa cintanya Nabi Soleh alaihissalam kepada kaumnya loh.
setelah melihat kaumnya gosong kabeh, ya, rumahnya rubuh semua, Nabi Soleh tebas dodo. Wis tak elingno supaya menyembah Allah, supaya menaati Rasulnya, tapi malah nantang, ya. Nah, akhirnya ya mati bergelimpangan tadi. Makanya umat sekarang tidak boleh meniru, ya, pribadi umat-umat yang dahulu, di mana umat-umat dahulu ini ya ada sebagian yang beriman dan banyak di antara mereka adalah para pembangkang. Hal mana mengingatkan kita kepada seruan Nabi Muhammad SAW terhadap sebagian orang-orang Quraisy yang telah mati dan sudah dikuburkan dalam perang Badar. Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, berkata, wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Utbah bin Robi'ah, wahai Syaibah bin Robi'ah, dan wahai Fulan anak Fulan, adakah sekarang ini kamu menemukan apa-apa yang dijanjikan Allah itu benar? Karena aku telah menemukan apa yang dijanjikan Tuhanku itu benar. Umar radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, apa guna berbicara dengan tubuh yang tidak bernyawa? Rasulullah menjawab, demi Tuhan, di mana diriku tergantung padanya, kamu tidaklah lebih mendengar dari mereka terhadap apa yang aku katakan, tetapi mereka tidak dapat menjawab. Loh, riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Tolhah Al-Ansori. Coba, jadi ternyata pendengaran orang-orang yang mati itu sangat tajam, Pak. Ya, sangat tajam. Makanya rata-rata orang yang mati itu minta apa? Minta hidup lagi supaya dia mau masuk Islam, menjadi orang yang beriman, supaya mau beramal soleh. Tapi wis kasep, makanya kita ambil pelajaran. Terakhir 79 ini tidak mengutarakan bahwa Nabi Soleh alaihi salam menghindar dari kaumnya sebelum datang adab Allah. Demikian juga tidak mengutarakan tentang nasib sebagian kaum Samud yang beriman kepada Nabi Soleh alaihissalam. Namun ayat 79 ini jelas mengutarakan bahwa Nabi Soleh alaihissalam diselamatkan oleh Allah. Ibnu Katsir menerangkan bahwa Allah menyelamatkan Nabi Soleh alaihissalam dan pengikutnya dari adab tersebut, kemudian pergi dan tinggal di Haran. Jadi sekali lagi, rata-rata yang mendapatkan jaminan keselamatan itu adalah orang-orang yang beriman dan takwa. Jadi sekali lagi Pak, mudah-mudahan ngaji panjenengan semuanya ini bisa menyebabkan kita menjadi orang yang beriman dan takwa. Coba minta tolong terakhir surat 20 ayat 47. Siapa mereka yang selamat itu? Coba lihat surat Toha ayat 47. Pak Yani, dibaca dengan keras. 47 ya. Ya. Maka pergilah kamu berdua kepadanya Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Nah, keselamatan itu ya selamat dunia akhirat dan terhindar dari api neraka itu diberikan kepada siapa? Yaitu orang yang mengikuti petunjuk
Makanya ya, mari kita berpegang teguh ya, mencintai Al-Quran dan As-Sunnah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita ya, dan keluarga besar kita. Amin. Kita bisa terhindar dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni fi ibadikas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.